Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimbun Adi Kuncoro dari Teknik Elektro angkatan 2018. Di sini saya akan membahas mengenai generator magnet permanen dan non permanen untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum teknik tenaga listrik tahun 2020. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang ada. Yang pertama prinsip kerja, yang kedua komponen, yang ketiga ada analisis rangkaian star delta, yang keempat rumus perhitungan, dan yang kelima contoh soal. Oke, sebelumnya kita menuju ke materi pertama, yaitu generator. Nah, perbedaan generator magnet permanen dengan magnet yang tidak permanen. Generator magnet permanen menggunakan bahan penyusun yang memiliki sifat retentivity tinggi atau sangat baik untuk pembuatan magnet permanen. Nah, jadi retentivity ini adalah seperti semacam patokan yang kita gunakan untuk membandingkan apakah magnet itu, apakah bahan itu baik untuk digunakan sebagai magnet yang tetap atau permanen, atau digunakan untuk magnet yang tidak tetap atau yang non permanen. Bisa dilihat generator magnet non permanen menggunakan bahan ferromagnetik yang memiliki sifat retentivity rendah. Bahan yang paling cocok digunakan adalah solenoid atau relay. Ya, mungkin itu. Jadi memang magnet yang tetap dan tidak tetap itu memiliki prasyarat masing-masing. Dan yang paling bisa dilakukan adalah meninjau bahan dari penyusun magnet tersebut, generator magnet tersebut. Untuk prinsip kerjanya rata-rata memang sama. Yang pertama, PMG berputar menghasilkan tegangan atau arus AC, lalu disearahkan oleh rectifier dan dikontrol menggunakan AVR. Jadi itu tadi akan memberi arus DC pada exciter untuk membangkitkan tegangan AC yang telah ada menjadi lebih besar. Setelah itu akan disearahkan menggunakan rotating dioda. Nah, itu akan memberikan arus pacuan atau arus DC pada rotor generator. Nah, ketika itu mengenai kumparan stator dan menghasilkan flux, stator dapat membangkitkan tegangan AC. Jadi seperti itu untuk proses kerja, cara kerja, prinsip kerja dari bahasan ini. Generator magnet permanen dan non permanen. Untuk komponen bisa disimak. Jadi komponen-komponen generator listrik, permanen magnet, dan lain sebagainya. Pada poinnya ini tuh karena kita menggunakan magnet yang ada yang menggunakan magnet tetap dan magnet yang tidak tetap, otomatis komponen yang kita pakai pasti berbeda, walaupun memang tidak sepenuhnya berbeda. Baiklah, mungkin bisa kita lanjutkan untuk rangkaian star delta. Jadi bisa kita lihat di rangkaian star delta ini sendiri ada ada beberapa saklar, ada beberapa ada beberapa medan yang intinya tuh ini semua mengatur tegangan keluarannya. Apa yang terjadi ketika kita connect ke satu titik, apa yang terjadi ketika kita connect ke titik lain dan lain sebagainya, itu nanti sudah terprogram dalam satu rangkaian ini. Bisa dilihat untuk alurnya seperti apa. Oke, untuk analisisnya, rangkaian star dan delta
adalah aplikasi yang paling sering digunakan untuk mengendalikan starting awal karena memiliki daya yang cukup besar. Memang diperlukan daya yang cukup besar apabila kita ingin menggerakkan sebuah aplikasi generator. Rangkaian start ini juga dipakai untuk membuat semua menjadi stabil karena sudah diubah menjadi rangkaian delta. Cara kerja rangkaian start delta adalah membuat start yang dilakukan pada saat awal tidak dikenakan tegangan secara penuh dengan cara menghubungkan dengan start. Kemudian saat setelah bekerja serta arus menjadi turun, timer akan secara otomatis memindahkan rangkaian menjadi delta. Dengan begitu arus-arus yang mengalir menjadi penuh. Untuk rumus perhitungannya sendiri, untuk kutub motor P sama dengan 120 kali F per Ns. P itu kutub motor, 120 kali F adalah frekuensi, dibagi Ns adalah kecepatan putar standar pada nameplate. Untuk frekuensi sendiri F sama dengan Nr kali P per 120. F untuk frekuensi, Nr untuk kecepatan putar motor, P untuk daya motor. Slip S sama dengan Ns min Nr per Ns kali 100%. Keterangan S adalah slip, Ns adalah kecepatan putar standar pada nameplate, Nr adalah kecepatan putar motor, Ns adalah kecepatan putar standar pada nameplate kali 100%. Untuk arus atau I sama dengan P per V3 kali VLL kali cos theta. Oke, lanjut. Untuk contoh soal, sebuah generator 3 fase 112 kutub maksud saya berputar pada kecepatan 1.500 rpm untuk mencatu sebuah motor induksi 3 fase 8 kutub. Jika slip motor pada beban penuh 3%, kalkulasi kecepatan rotor beban penuh itu. Yang pertama diketahui. PG sama dengan 6 pasang 12 kutub, NG sama dengan 500 rpm, PM sama dengan 4 pasang 8 kutub. Ditanya kecepatan rotor jika berputar pada slip 3%. Nah, untuk jawabannya bisa disimak di situ. Kita masukin rumus Ns min Nr per Ns. Kita masukin satu persatu. Di bait kedua Ng sama dengan bla 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 bla. Fg sama dengan F5 sama dengan 50 Hz. Ns sama dengan F kali 60 per P. Kita masukin angka-angkanya, akhirnya kita menemukan kecepatan ya 750 rpm. Lalu kita masuk ke nyari persentasenya tadi, S sama dengan Ns min Nr per Ns. Kita nyari S nya maksud saya. Jadi yang kita cari kan Nr nya yang paling bawah tuh. Ketika udah ketahuan slipnya 3%, jadi kita nyari Nr nya. Awalnya kita nyari Ns, habis itu kita cari Nr nya pakai rumus yang udah ada tadi. Oke, penggunaan generator dalam pembangkit listrik. Kita ambil contoh yang pertama, PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pada PLTMH ini menggunakan jenis generator sinkron yang berasal dari magnet motor bekas yang memiliki 3 komponen utama, yaitu air, turbin, dan generator. Digunakan generator ini karena memiliki kapasitas yang besar, mudah diperbaiki, serta pengoperasiannya sederhana. PLTAL, pembangkit listrik tenaga arus laut. Nah, ini ya otomatis kita sering menjumpainya di laut, menggunakan jenis generator asinkron. Pembangkitan tenaga listrik sebagian besar dilakukan dengan cara memutar generator sehingga didapat tenaga listrik dengan tegangan bolak-balik. Menggunakan generator ini karena tidak membutuhkan pengatur tegangan pada rotornya, tidak memerlukan inverter, desain peralatan tidak rumit, dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.